Oke. Kita melihat di kamera, Yes. mana tandanya bahwa kita sudah online di Facebook? Ambil nggak? Belum. Belum. Oh udah. Oke. Udah tadi kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam edisi Innovation in Action. Kali ini Senin. Tanggal berapa sih Senin sekarang? 15 ya? Atau 16? 16. 16. Oh, berarti besok 17 November. Wah, Ada masalah spesial. dengan 17. Kan 7 hari setelah Hari Pahlawan. Iya. Betul kan? Betul. Kan besok jam 8 ada ngajar. Oh, iya, Kok betul. lupa gimana sih? Iya, iya betul. Gimana? Oke. So, sore ini kita ngobrol apa? Tentang kok bisa Anda lupa tanggal itu tadi? Karena apa ya kira-kira? Setiap orang itu dalam hidupnya punya prioritas. Oh siap, oke. Kadang-kadang ketika prioritas kita memprioritaskan sesuatu, maka yang tidak kita prioritaskan biasanya tidak mudah muncul. Anda lupakan gitu? Bukan dilupakan, itu otomatis saja terjadi begitu. Kita itu biasa mengurutkan prioritas dalam hidup kita. Itu terjadi di alam bawah sadar kita. Nah, kalau kita tidak setting sesuatu itu prioritas, biasanya dia akan di skip dulu. Tinggal tanya ke orang lain gitu ya? Gitu. Nah, untuk bisa membuat sesuatu itu prioritas, ada yang dipilih secara sadar. Tapi kalau kemudian kita tidak memilihnya secara sadar, maka alam bawah sadar kita yang akan memilihkannya tanpa sadar. Dan biasanya pada akhirnya kita yang menyesal. Kok milih itu tadi ya? Oh yang itu betul. Ya. Atau alam bawah sadar kita akan dipengaruhi hal-hal lain di luar yang seharusnya kita prioritaskan. Jadi bisa dipengaruhi lingkungan, bisa dipengaruhi oleh informasi yang masuk, dan seterusnya. Jadi kita ini sedang berupaya ngajak orang supaya apa? Ingat tanggal besok gitu. Setiap orang pernah punya pengalaman gagal, pernah punya pengalaman. Minimal itu tadi lah ya. Ya itu contoh gagal kecil. Pernah pengalamannya cuma seperti itu, yang membedakan kemampuan mereka untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan, menemukan pelajaran, dan kemudian membuat mereka biasanya lebih kuat daripada sebelumnya. Ya seperti tadi ketika contoh kecil lupa tanggal itu, bagi sebagian orang kemudian akan menjadi satu label, oh saya pelupa ya gitu kan. Padahal cuma tanggalnya aja ya lupa. Nama kan nggak lupa ya. Iya. Alamat rumah nggak kan? Yang paling penting nggak lupa istri. Wah. Kalau sampai kejadiannya kita melabeli diri kita dengan hal-hal yang seperti itu, biasanya akan sulit bangkit. Kok cepet banget sih? Hanya sekedar lupa tanggal terus jadi Anda pelupa. Bisa cepat, bisa lambat. Biasanya juga akumulasi. Beberapa kali gagal, beberapa kali jatuh, beberapa kali kita mengalami ketidaknyaman dalam hidup ini. Nah biasanya baru setelah sekian kali berulang-ulang secara kontinu, kemudian kita belajar, oh ternyata memang tipikal saya begini, saya pelupa, saya tidak diterima oleh orang lain tidak nyaman
nyaman dengan diri saya dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Tidak mudah memang sekali kejadian kemudian langsung jadi label gitu. Enggak juga, tapi butuh berkali-kali. Sama dengan kita belajar hal baru ya. Jadi ketika kita kemudian ini kok nggak enak ya, pilihnya itu bikin saya jadi mikir 2 kali. Soalnya kayak ada suara Tuhan gitu. Kalau kata Deddy Corbuzier, bisikan dari langit itu bisikan dari langit. Jadi proses belajar itu sama ya setiap orang itu. Baik mempelajari sesuatu yang positif maupun sesuatu yang negatif. Bentar. Melepas yang negatif atau belajar mengadaptasi yang negatif? Baik sesuatu yang positif maupun sesuatu yang negatif sebetulnya sama-sama dipelajari, nggak dengan serta-merta kemudian terinstal begitu saja dalam diri kita. Semua prosesnya dipelajari. Jadi sebetulnya orang itu akan kemudian terbiasa menjadi negatif, itu sebenarnya dia belajar. Hanya saja seringkali sesuatu yang negatif itu terasa enak gitu ya. Kalau kata Bang Roma Irama, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang dan seterusnya. Memang kecenderungannya akan lebih mudah dipelajari karena dia itu lebih mirip, lebih cocok dengan kondisi karakter dasar manusia yang ingin yang mudah, ingin yang gampang atau ingin yang cepat gitu ya, sesuatu yang instan dan seterusnya. Karakter dasar manusia kan begitu, pengeluh. Sebetulnya kita itu cenderung ke sana memang. Makanya untuk belajar sesuatu yang negatif jauh lebih mudah daripada belajar sesuatu yang positif, karena sesuatu yang positif itu dia lebih menanjak. Ibarat gunung, kalau belajar negatif itu turun, kalau sesuatu yang positif memang lebih naik, lebih menanjak. Berarti, karena dia melawan gravitasi karakternya gitu. Sebenarnya tinggal gelundung aja bisa negatif gitu ya. Iya, sebenarnya ketika kita memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu kan, pada akhirnya kita akan tertinggal. Oh, oke. Ini ibaratnya ada pergerakan gitu kan ya? Iya, bahwa paling minimal yang terus bergerak dan tidak pernah berhenti kan waktu. Dan kualitas hidup seseorang itu kan adalah perkalian antara waktu dan pertambahan kapasitas. Kapasitas apapun ya. Jadi kalau waktu bergerak tidak diiringi dengan pertambahan kapasitas dalam konteks apapun, maka bisa dibilang dia stuck atau mengalami kemunduran, pelambatan. Karena ini pasti akan di compare dengan yang lain gitu ya. Akan di compare dengan dirinya sendiri di in the past. Jadi kalau di masa lalu dalam rentang waktu yang sama, dalam kurun yang sama, dia bisa mengalami pertumbuhan yang baik, tapi ternyata sekarang tidak, berarti kan dia mengalami penurunan. Nah, kaitannya dengan resiliensi tadi yang kita ingin obrolkan, banyak orang yang parahnya lagi ya, ketika dia mengalami hal negatif dalam hidupnya, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, kegagalan-kegagalan yang terjadi, atau mungkin peristiwa buruk yang di luar kendali kan, ada bencana, bisa jadi itu juga tabrakan. Betul. Dan bagi orang yang memang tidak cukup memiliki resiliensi yang baik, maka mereka akan justru mengalami efek negatif berlipat-lipat. Karena selain bahwa ketika dia mengalami kesalahan, kegagalan atau hal yang di luar rencana hidupnya itu, yang tidak dia inginkan dalam hidupnya, terjadi dalam hidupnya itu, pada saat itu dia mengalami pelambatan. Di saat yang sama pelambatan itu kemudian dijadikan sebagai label bagi dirinya, sehingga pelambatannya double tuh. Ya, menyalahkan diri sendiri, ya, tidak bisa berdamai dengan situasi yang ada. Akhirnya mereka cenderung untuk tidak kemana-mana, berada di sekitar itu. Itu apa sih yang ada di skenario di kepalanya atau di dirinya gitu? Maksudnya kan
ada mungkin orang-orang yang tidak merasa bahwa dia sedang tidak kemana-mana. Mungkin dia merasa aman, jalannya mudah gitu kan. Atau secara lingkungan deh, misal gini, orang yang berada di kemudahan fasilitas gitu ya, apapun gampang, apapun tersedia gitu, begitu dapat tantangan sesuatu gitu, mungkin dia lebih merasa kok berat banget gitu, padahal kan ada fasilitas. Iya. Maksud saya apa yang terjadi pada orang itu? Iya, kembali lagi tadi, bagi orang yang sering mengalami hal tidak mudah dalam hidupnya dan program yang ada di dalam pikirannya itu menganggap itu sebagai proses belajar, maka orang yang seperti ini akan banyak belajar. Ya, artinya bagi orang ini ketidakmudahan dalam hidup, hal-hal yang menghambat, yang menekan hidupnya, semua dianggap sebagai proses belajar dan menguatkan dirinya. Melatih otot itu kan juga karena dikasih beban, gitu kan? Kalau nggak ada beban ya nggak terlatih otot kita. Nah, bagi orang-orang yang terbiasa dengan kemudahan tadi itu justru dia berlatih seperti orang berlatih mengangkat barbel tapi nggak ada bebannya. Justru bahkan ditambah dengan alat bantu untuk mengangkat bahkan tangannya sendiri gitu. Kebayang nggak? Apa yang akan dia dapatkan? Jadi bukan saja dia tidak diberi beban, bahkan dia dikasih seperti alat untuk mendongkrak tangannya, bahkan untuk sekedar mengangkat tangannya sendiri pun dia dibantu. Pada saat dongkrak tidak ada, kemudian diberi beban, apa yang akan terjadi? Dua kali lipat. Nah, resilience itu selain dia memang adalah kemampuan terprogram di dalam diri seseorang, dia juga muncul menguat karena proses berlatih bertemu dengan kesulitan dan hambatan itu. Resilience ini semakin kuat. Resilience itu kan sederhananya adalah kemampuan kita untuk melenting, bounce back ya, melenting atau kembali ke titik semula ketika kita terjatuh atau ketika kita mengalami penurunan. Itu resilience, capability to bounce back ketika kita fell down. Nah, orang yang bisa melakukan itu ya tentu saja memang yang terlatih. Begitu. Itu dilatihnya gimana? Karena kan begini ya, kalau kita lihat siklus terutama di perusahaan keluarga, generasi pertama pendiri, generasi kedua penerus, generasi ketiga, nah gitulah ya, penutup. Karena kan ada fase di mana tadi mungkin yang pertama dan kedua itu karena dia bangun fondasi segala keterbatasan macam itu. Tapi di luaran itu ada juga yang memang masuk di generasi kedua atau orang luar yang dimasukkan dalam fase generasi kedua tanpa harus menerima kesusahpayahan. Dia tahu nih bahwa harusnya bisa gitu loh, lebih baik. Iya. Memang generasi yang paling menantang itu ada pada generasi ketiga. Karena kalau generasi kedua biasanya orang tua yang mendirikan perusahaan itu kan masih memiliki pengalaman dari masa lalunya bagaimana mereka membangun. Yang tough itu kan biasanya generasi pertama. Karena mereka memang memulai dari nol. Dan mereka tidak ada lagi, kalau kata bapak saya dulu profesi perusahaan itu di situ, mereka tidak lagi mengatakan ada jam kerja sudah. Ini this is my life gitu. Iya, betul. Saya punya teman yang ketika dia membangun perusahaannya di awal-awal, dia pada akhirnya menjadi komisaris. Tapi ketika dia sedang membangun, maka dia juga sopir, dia juga loader, kemudian dia juga porter gitu. Jadi semua chief everything officer. Melakukan apa? Chief everything officer, betul. Nah, yang saya lihat ketika dia kemudian membesarkan anaknya, nah mulai dia punya persepsi, nak, kamu jangan sampai susah seperti ayah. Nah, ada persepsi begitu. Ya, padahal kesusahan ayahnya itu dulu lah yang membuat dia bisa bikin perusahaan besar. Padahal itu dibutuhkan dalam porsi tertentu. Iya, makanya saya bilang tadi itu yang membentuk karakter dia sehingga memudahkan atau memungkinkan dia untuk membuat perusahaannya itu.
Tapi ada juga teman-teman yang lain yang dia memperlakukan anaknya, dan ini saya banyak belajar, saya sering diskusi dengan istri, bahwa saya juga cukup lemah dalam hal yang seperti itu. Jadi mereka tetap memaksa anaknya untuk belajar dari nol. Banyak yang seperti itu. Dan biasanya ini yang membuat generasi kedua itu bisa survive, bahkan bisa membuat perusahaan dari generasi pertama expand lebih besar. Karena generasi pertama tetap mendidik mereka dengan sangat ketat, ditambah dengan privilege yang lain, bahwa mereka punya kesempatan belajar lebih baik, ya, lebih jauh, akses dari orang-orang yang dan mereka memulai dari start yang memang sudah lebih baik. Ada juga yang seperti ini gitu. Nah, tantangan terbesar sebetulnya bukan di generasi kedua, tapi di generasi ketiga. Karena generasi kedua biasanya sudah tidak lagi memiliki konsep mengajarkan anaknya yang ketiga, bagaimana dia dididik oleh generasi pertama. Nah, di sini tantangannya. Meskipun kita lihat ada banyak generasi-generasi pengusaha-pengusaha besar yang sampai dengan sekian generasi, itu biasanya karena memang tradisi untuk mendidik penerus mereka itu dilakukan dengan sangat ketat, ya, dengan sangat ketat. Itu yang dilakukan, atau biasanya sudah outsource ke pengelola profesional. Jadi mereka tinggal berada di posisi sebagai pemegang saham, dan kemudian di level directors atau di level C levelnya itu diserahkan kepada para profesional. Nah, ini yang terjadi di perusahaan-perusahaan seperti Toyota dan seterusnya, gitu ya, terutama yang sudah go public. Tapi kalau yang masih family company, ya tantangannya memang di situ. Sering banyak terjadi pergeseran, perpindahan dari generasi kedua ke generasi ketiga, itu sudah mengalami goyang yang luar biasa. Itu aspek sejarah ya. Yang kedua tadi kebiasaan. Jadi kadang mungkin kalau tadi ikuti cerita Coach Ferry kan ada, tetap kita perlukan apa yang namanya ya, kurikulum susah payah gitu kali ya. Sebagai bagian. Kalau teman kita pernah bilang kurikulum kesengsaraan. Nah. Karena memang pemimpin besar tidak pernah lahir, pelaut besar tidak pernah lahir dari dari laut yang tenang. Mereka selalu dibesarkan dari laut-laut yang ganas begitu. Kalaupun ada laut yang tenang, dia akan cari samudera yang lebih jauh. Iya, karakter itu kan mestinya dibangun oleh orang keluarga. Terus terang sebetulnya ini kan saya sendiri belajar tentang hal itu, dan dalam hal-hal kecil kadang memang berat ya menjadi orang tua itu. Sangat berat. Contohnya ini anak saya yang pertama, misalkan dia propose untuk naik gunung, misalkan. Dia belum pernah naik gunung, tiba-tiba pengen naik Arjuna. Tenanan nih. The highest mountain in Java gitu kan. Gak jegrek. Nah, maka itu saya sebagai orang tua ada di dalam dilema. Satu, sebagai kondisi secara naluriah tentu ngapain sih cari challenge yang itu gitu, kenapa nggak challenge yang lain. Tapi di sisi yang lain dia perlu untuk menghadapi hal semacam itu. Tentu saja di sini kita harus menemukan titik temunya itu di tengah yang terbaik agar dia juga bisa belajar dalam hidupnya, tapi masih dalam pandangan saya dan sebagai manusia biasa dalam batas yang masih bisa terjangkau dari sisi safety-nya gitu. Nah, itu memang berat dalam hal sesederhana itu saja, dilema luar biasa. Iya. Karena kan ya wajar ya kalau misalkan kita pernah sulit, pernah susah, pernah mengalami ketidaknyamanan dalam hidup, kemudian berpikir tidak ingin anak kita mengalami hal yang sama. Saya pikir tinggal konteksnya yang harus di. Kalau kita perhatikan dan kita cermati, coba baca biografi para raja-raja yang sekarang masih eksis. Hampir semua mereka pernah belajar di militer. Dan itu membentuk. Betul begitu. Jadi kalau kita mau bicara tentang privilege bagi seorang raja, para putra mahkota itu kan dia diam aja pasti jadi raja kan suatu saat. Betul. Gitu kan. Tinggal nunggu waktu. Betul. Tapi kenapa mereka harus ikut di pelatihan militer?
Bahkan seperti Raja Hasan al-Bolkiah, dia sempat menjadi kapten ketika belajar militer di Inggris. Artinya dia serius banget gitu, dan menjadikan itu sebagai bukan sekedar tugas belajar, tapi benar-benar part of his life. Iya, part of his life. Karena mereka sadar bahwa untuk menjadi raja yang kuat, hal itu adalah basicnya. Sama dengan dunia bisnis, jadi kalau kita tidak pernah mengalami kesengsaraan, maka kita akan menjadi orang yang takut mengambil resiko. Kemudian terlalu banyak pertimbangan dalam memutuskan. Ingin segalanya siap. Kalau ada siap. hal perlu bemper depan. Betul. Depan belakang samping kanan kiri atas bawah gitu kan. Kasur aja semua. Ya. Jadi dia nggak naik mobil tapi naik bemper. Nah, ini yang menjadi antitesa dari inovasi. Makanya resilience dengan inovasi itu dekat banget memang. Gitu ya. Ya, jadi mereka yang inovatif dan kemudian bisa menghasilkan inovasi tentu saja yang memiliki resilience yang tinggi. Mereka yang mampu untuk bertahan, tetap melangkah, tetap bangkit kembali dan terus melangkah meski berkali-kali dia terjatuh atau gagal. Ya, dari narasi dalam inovasi kan selalu sering kita dengar fail fast, succeed faster misalnya. Gitu ya. Iya. Lebih cepat gagal, maka Anda akan lebih cepat hasilnya lebih cepat. Tapi ini kan cerita tentang kalau pionir itu masuk ke hutan yang belum ada di dalam peta. Begitu kita masuk, ternyata kita terjerembab. Yes. Kita nggak tahu nih jalan keluarnya mana. Resilient itu membuat kita bisa bangun gitu ya. Iya. Atau gimana sih? Resilient itu sesuatu yang kita punyai atau gimana sih? Iya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, resilient itu sesuatu yang dilatih sebetulnya. Bukan given aja ya? Bukan given. Saya teringat dengan kata-kata dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ajarkanlah kepada anak-anak kalian sastra, karena sastra bisa menjadikan anak yang penakut menjadi pemberani. Jadi dari penakut menjadi pemberani saja itu bisa di treatment. Ya, dan resilience adalah part of itu, dari itu gitu ya, dari keberanian itu. Keberanian itu satu konsep besarnya, dan di dalam keberanian itu harus ada resilience kan di dalamnya. Okay. Artinya resilience itu juga sesuatu yang kita bisa treat. Bisa kita latih, kita bentuk, kita kita bangkitkan gitu. Dan yang kita bicarakan sejak awal tadi itu kan bentuk-bentuk di mana orang dibentuk menjadi resilience. Okay. Bisa nggak sih orang yang mungkin istilah kalau kita balik ya, bisa nggak sih orang sudah dilatih berkali-kali dengan pengalaman berat dalam hidupnya tapi nggak juga jadi resilient? Bisa jadi. Nah itu tadi itu ketika kita coba hubungkan antara sastra dengan cara dia mengambil penilaian, itu kan pasti dia menggunakan kosakata yang ada di kepalanya untuk saya mau ngomong apa di dalam situasi ini. Kalau pahlawan ketemu situasi ini dia pasti bicara sesuatu. Kalau nakoda yang ulung ketemu situasi ini pasti bilang sesuatu. Kalau pengecut akan bilang yang beda lagi. Nah, mungkin dari situ. Iya. Nah itu yang saya maksudkan. Jadi ada orang yang diberi pelajaran, dia mengambil pelajaran itu, kemudian menghasilkan peta baru dalam pikirannya. Oke. Peta baru ya. Iya. Jadi sastra yang membuat anak menjadi berani adalah sastra yang berhasil untuk di-capture, dimaknai, diambil maknanya untuk kemudian diyakini. Oke. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Bagi orang yang tidak bisa mengambil makna dari itu, ya it's just words, ya kan? Ini hanya kata-kata yang ya tidak berdampak apapun. Tapi bagi orang yang bisa mendalami sastra itu dan bisa mengambil makna darinya, ini akan dimaknai sebagai sebuah keinginan untuk memperjuangkan kehidupannya menjadi jauh lebih baik dalam waktu yang panjang misalnya begitu. Atau
ya paling tidak ada semangat untuk to be survive gitu kan. Atau ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi bagi yang tidak bisa berhasil mengambil makna dari itu, ya tidak akan jadi apapun. Oleh karena itu ada proses kesengsaraan yang berhasil menjadi pelajaran, dimaknai, tapi ada juga kesengsaraan yang justru akan menjadi keyakinan yang membuat dia juga berhasil memaknai, tapi memaknai dengan dalam konteks yang sebaliknya gitu. Jadi kalau ada orang diberi beban kemudian berlatih, maknanya adalah saya dilatih untuk menjadi semakin kuat. Tapi ada orang yang ketika diberi beban, dia mengatakan saya dikerjain. Soro banget gitu. Susah banget gitu ya. Gitu. Terus kalau gitu orang yang seperti apa yang bisa menjadikan kesengsaraan bisa memperkuat otot-otot resilience-nya? Atau mungkin episode berikutnya orang seperti apa yang dengan segala fasilitas bisa menjadikannya sebagai bahan resilient? Bahan untuk memperkuat otot resilience. Iya, betul. Nah, ini kita lanjutkan berikutnya. Kapan-kapan. Mengingat saya ada. Jadi bukan saya ya teman-teman sekalian, ini karena beliau orang yang sangat sibuk. Sok sibuk aja. Biasa ada jadwal. Tetangga sebelah kan sudah ngirim saya harus ke sana. Iya. Bukan harus sih, sudah janjian jadi. Memilih untuk ke sana maksudnya. Iya, pilihannya ke sana. Nanti kasihan saya nggak datang, saya yang nyari. Oke, coba kita cek dulu ada yang Jadi teman-teman sekalian, sore hari ini kita tadi ngobrolin tentang resilient. Resilient itu seperti pasti bola bekel atau bola basket kali ya. Dilempar, dibanting, melenting lebih tinggi. Yang menariknya bukan tentang dilemparkan atau dibandingkannya, karena manusia punya proses berpikir, ngambil kata tertentu mungkin ya, menciptakan makna tertentu yang membuat dia bisa oke, ini kan latihan nih, jadi otot saya lebih oke. Siap. Oke, terima kasih banyak atas obrolannya. Sekarang jadi masih ingat tanggal berapa sekarang? 16, oke. Bulan apa ya? November dong. Oh iya. Kan bulan ingat tanggal jadi lupa bulan. Oke teman-teman sekalian, obrolan kita sampai di sini. Nanti kita ngobrol lagi. Kayaknya tadi benar-benar harus kita lanjutkan. Apa yang menyebabkan orang bisa betul-betul mendapatkan pelajaran positif sehingga ototnya menjadi semakin kuat, bukan dimaknai sebagai beban yang membuat dia semakin tersakiti. Apalagi merasa dikerjain. Apalagi merasa as a victim. Yes. Sebagai korban kehidupan. Oke, thank you. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.